Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep profesi. Pekerjaan dan profesi. Menurut Kamus Bahasa, pekerjaan adalah kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah atau penghasilan. Pekerjaan juga berarti barang apa yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan dan sebagainya. Tugas kewajiban hasil bekerja, perbuatan, pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Menurut Kamus Bahasa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Sebuah pekerjaan disebut profesi jika membutuhkan keahlian tertentu, memiliki kebebasan, keterikatan, dan harus mematuhi kode etik sebagai batasan kebebasannya dalam bekerja. Kualifikasi pekerjaan yang disebut profesi. Ahmad Tafsir mengemukakan 10 kriteria atau syarat untuk sebuah pekerjaan yang disebut profesi, yaitu yang pertama, profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus. Yang kedua, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat. Yang kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan, diagnostik, dan kompetensi aplikatif. Yang keenam, pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya. Yang ketujuh, profesi memiliki kode etik. Yang kedelapan, profesi memiliki klien yang jelas. Kesembilan, profesi memiliki organisasi profesi. Terakhir, profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Adapun hakikat profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Adapun karakteristik profesi itu terdiri atas 11, yaitu yang pertama, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif. Yang ketiga, terdapat ujian kompetensi. Keempat, terdapat pelatihan institusional. Yang kelima, adanya asosiasi profesional. Yang keenam, adanya lisensi. Ketujuh, kode etik profesi. Kedelapan, adanya otonom kerja. Kesembilan, mengatur diri. 10, layanan publik dan altruisme. Yang terakhir, status dan imbalan tinggi. Adapun macam-macam profesi di antara lain yaitu dokter, tentara, polisi, pilot, pramugari, guru, koki, psikolog, pemadam kebakaran, arsitek, dan lain-lain. Nilai moral pengemban profesi. Franz Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesi hukum, yaitu pertama, kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Sikap yang terdapat di dalam kejujuran adalah sikap terbuka dan sikap wajar. Yang kedua, otentik. Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, kemandirian moral. Artinya
tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Yang kelima, keberanian moral, yaitu kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Budaya kerja profesi. Budaya kerja adalah suatu komponen kuantitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Adapun warna budaya kerja adalah produktivitas yang berupa perilaku kerja yang dapat diukur antara lain: yang pertama, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, manfaat, kreatif, konsisten, mandiri, makin lebih baik. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.